Halo sahabat Kompas, kembali lagi dengan series Kenapa Tidak bersama dengan saya Fania. Dan di sesi kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan dunia karir, tentunya bersama dengan Bu Elin Rahman, yaitu seorang psikolog ternama dan juga salah satu penulis rubrik karir di Harian Kompas. Halo Bu Elin. Halo Fania. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, Ya. baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Nah Bu Elin, mungkin kita akan membahas fenomena yang terjadi mungkin dari dulu sampai sekarang tuh rasanya fenomena ini masih terus booming Bu, gitu ya, yaitu fenomena kutu loncat. Ini mungkin istilah yang HR dan juga rekruter sering pahami juga Bu, bahwa ketika kita melihat karyawan ataupun kandidat dengan masa kerja yang mungkin sering-sering kali berpindah seperti itu ya Bu ya, atau belum 1 tahun sudah pindah ke beberapa tempat seperti itu. Menurut Bu Ellen, fenomena dari kutu loncat ini seperti apa? Memang seberdosa itukah seorang kutu loncat ini, Bu? Tergantung eranya ya. Kalau sekarang yang namanya kutu loncat itu sudah dilihat beda dengan misalnya era kira-kira 15-20 tahun yang lalu. 15-20 tahun yang lalu pada saat itu booming di dunia perbankan. Ketika itu orang itu loncat karena offer. Karena tawaran yang gila-gilaan, jadi bisa di2 kali lipetin dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya gejala melompat itu akhirnya kayak sah-sah aja gitu. Kalau dulu ya, karena memang offernya begitu banyak sementara ekspertisnya itu terbatas. Jadi di kalangan perbankan tuh dulu seperti itu. Tapi kemudian menurun, terutama dengan adanya online services ini. Kemudian di dunia perbankan sudah tidak seperti itu. Tapi kita tetap melihat ada gejala kutu loncat. Nah, sekarang kalau di kalangan milenial atau Gen Z, mau dia loncat mau enggak dia loncat-loncat terus. Betul, begini loncat terus ya Bu ya. Iya, memang apa namanya hidupnya tuh udah hopping gitu. Betul. Jadi ya dia memang udah loncat-loncat terus. Betul. Jadi ini kita juga tidak bisa memberi label kepada dia seorang kutu loncat. Nah sekarang kita lihat yang normal aja ya. Kalau kita ngelihat CV kan Fania di HR biasa ngelihat CV ya. Kemudian kita melihat ada tahun 2016 Januari sampai 2016 Oktober. Betul. Kemudian 2017 Juli sampai 2018 Februari gitu. Jadi singkat-singkat ya. Dan kemudian pekerjaannya pun kalau saham tuh bilangnya sideways gitu. Pekerjaannya itu lagi gitu. Ke samping aja gitu, jadi tidak ada peningkatan. Nah itu mungkin yang kita sebut sebagai kutu loncat. Oke, jadi mungkin apa namanya yaitu ya Bu, berpindah-pindah tanpa adanya peningkatan. Tanpa ada peningkatan, tanpa ada nilai tambah ya. Jadi dia tetap aja kayak gitu. Oke, tapi Bu ada asumsi nih, biasanya kalau misalnya kita nggak loncat-loncat gitu ya, atau mungkin kita tidak berpindah-pindah tempat, maka secara gaji mungkin seperti itu ya Bu, atau salary-nya ya segitu-segitu aja Bu. Emang naik 6%. Oke, baik. Tergantung inflasinya gitu ya Bu. Oke, jadi memang ada fenomena itu seperti itu ya Bu, atau ada asumsi yang memang dibenarkan. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang besar ya. Perusahaan-perusahaan yang besar itu pengembangan karirnya udah demikian established sampai kadang-kadang kita memang mesti antri untuk jabatan yang lebih tinggi. Betul. Di situ memang seseorang banyak sekali, bukan seseorang ya, banyak sekali orang yang kemudian berpikir sampai berapa lama lagi saya mesti menunggu giliran saya atau jatah saya untuk bisa mendapatkan kesempatan lain. Kalau sudah seperti itu banyak yang loncat gitu di perusahaan-perusahaan besar. Nah kalau kita lihat fenomena seperti itu, maka kita bisa mengerti mengapa orang mengambil keputusan untuk meninggalkan perusahaan. Namun demikian kita juga mesti ingat, dalam karir orang itu bukan sekedar naik pangkat, naik gaji. Ada job enrichment, ya, ada job fulfillment, ada banyak sekali peningkatan mutu dalam suatu pekerjaan sehingga ada kualitas tertentu yang nempel di badan. Apakah kualitas tertentu itu kelihatan oleh atasan,
alhamdulillah kalau kelihatan. Tapi kalau tidak, itu toh nempel di diri kita. Suatu saat kalau misalnya ini udah nempel, dan kemudian ada offer yang lebih baik, pasti memang itu adalah ya rezeki kita ya. Betul. Kenapa kita mesti stay di sini? Karena atasannya overlook kita. Tapi biasanya orang yang seperti itu bisa bilang sama atasannya, aku dapat offer seperti ini, dan pekerjaan yang aku kerjakan bukan seperti ini, tetapi mendapatkan peningkatan kualitas. What do you think? Kalau atasannya bilang, aku juga bisa ngasih kamu kerjaan seperti itu, ya I stay. Gitu. Bisa kan? Betul, bisa. Tapi kebanyakan Bu, karyawan ini enggan untuk berbicara dengan atasannya. Jadi langsung tiba-tiba ngajuin resign. Nah, iya, betul. Itu gimana dan tuh, Bu? Sudah ada offer di tempat lain. Saya sudah kepalang tanda tangan. Nah, itu dia Bu. Jadi telat nih kita tahunya bahwa sebenarnya yang mereka butuhkan itu bukan pindah kerjanya, tapi mungkin lebih ke kualitas dari sisi pekerjaan di yang tempat dulu seperti itu ya Bu ya. Oke, nah tapi gimana ya Bu cara kita membedakan antara memang karyawan ini mereka menginginkan satu hal yang lebih besar ataupun lebih ya Bu ya di perusahaan sebelumnya, makanya dia kutu loncat, dengan yang memang kutu loncatnya itu karena kesalahan dia sendiri. Contoh, dia itu mungkin tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya, atau dia melakukan suatu kesalahan seperti itu. Jadi mungkin kontraknya tidak diperpanjang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, cara membedakannya kalau dari Bu Elin sendiri seperti apa? Kalau saya sih di interview ya, saat interview langsung kelihatan sih, langsung kelihatan alasan dia pindah aja kenapa. Even di dalam satu perusahaan kalau dia pindah divisi atau dia naik pangkat sekalipun, kita bisa tanya ya, waktu Anda naik pangkat ini apa yang dilihat atasan Anda di Anda? Apakah karena tanggung jawab Anda memang sudah jadi lebih kuat atau bagaimana gitu. Sebetulnya dari interview kita bisa lihat bagaimana movement dari seseorang itu dalam karirnya. Menarik. Oke, nah lalu kita juga lihat nih Bu, ada mungkin beberapa orang yang memang dia job hopping sekarang istilahnya ya Bu ya, kutu loncat seperti itu. Dan pindah-pindah interest. Betul, pindah-pindah interest. Nah, itu bagaimana Bu? Tadi kan kita sebagai HR, kalau dari sudut pandang HR ataupun recruiter, kita melihat bahwa kok dia jadi nggak konsisten ya, dia nih maunya apa? Nah, seperti itu Bu. Kalau dari Bu Elin gimana? Tanya sama dia maunya apa. Oke, jadi memang harus melalui tahap wawancara dulu ya Betul, Bu ya. Dan sebetulnya teman-teman milenial ini mesti ditangkap sih. Saya punya kenalan ya, anak yang milenial, yang dia mau kerja Senin sampai Jumat, mati-matian. Abis itu dia hilang, Jumat nggak bisa dihubungi, Jumat sore nggak bisa dihubungi, Sabtu nggak bisa dihubungin, Minggu nggak bisa dihubungin. Tahu-tahu dia bisa bikin foto di Labuan Bajo. Waduh. Tapi dia Senin masuk. Oke, baiklah. Ya, dia hobinya open traveling kalau nggak salah. Jadi dia bisa travel dengan orang yang dia nggak kenal, dia bisa jalan aja gitu. Atau tiba-tiba dia jadi pemandu di museum tekstil atau di mana. Kompleks ya Bu ya. Tapi dia mau serius di pekerjaan Senin sampai Jumat seperti itu. Oke, itu mungkin saya juga seperti itu Bu. Kebetulan dari awal ketika masuk ke sini sudah deal-dealan dengan atasan saya bahwa namanya Mbak Dinda gitu ya. Jadi Mbak Dinda, aku cuma bisa kerja dari Senin sampai Jumat dan sebelum jam 6 sore. Setelah jam 6 sore karena ada kesibukan yang lainnya, terus juga mungkin memori konsentrasi fokus otak saya itu udah menurun ya Bu ya. Jadi kalau misalkan bekerja di atas jam 6 sore itu udah kayak ini apa sih gitu. Jadi daya tangkapnya itu kurang. Dan Sabtu Minggu karena ada kegiatan yang lain, jadi kalau bisa jangan ada pekerjaan di hari itu. Dan karena udah deal-dealan jadi ya udah aman, dari atasan sudah nggak apa-apa. Dan malah kadang saya sorry dulu Bu kalau misalnya kasih kerjaan di luar jam yang disepakati. Apakah itu tipikal Gen Z mungkin ya Bu ya? Iya, saya rasa sih memang demikian ya. Mereka juga kepengen punya freedom dan sebagainya. Betul. Tapi yang kalau Senin sampai Jumatnya ketangkap kan berarti bukan golongan kutu loncat. Betul sih, ya itu lebih kepada memang kita punya kehidupan di luar pekerjaan formal kita seperti dan itu. Kita sebagai employer yang mesti menghormati hal itu. Kalau seperti itu berarti bukan kutu loncat ya Bu ya, tapi mungkin lebih kepada kita ada pekerjaan sampingan
atau pekerjaan tambahan. Oke, nah mungkin kembali lagi Bu ke fenomena kutu loncat tadi bahwa ada sebagian yang juga sukses dalam karirnya ketika dia melakukan job hopping ataupun kutu loncat ini seperti itu. Nah, memang apakah harus jadi kutu loncat dulu baru kita sukses? Enggak. Tetapi kalau dia sukses melalui job hoppingnya, barangkali memang dia kebetulan jalurnya itu tepat gitu. Ada orang yang bisa pindah bidang, tiba-tiba dia subur di situ. Ya, menurut saya kita mesti juga menghormati keberanian dia untuk pindah bidang seperti itu. Dan yang paling penting untuk orang untuk melihat dirinya, apakah dia itu siap untuk melakukan job hopping atau menjadi kutu loncat, itu adalah dia mesti kenal dirinya sendiri. Apa dia sudah mengoptimalkan pekerjaan di mana yang sedang dia hadapi itu. Kalau dia memang sudah mengoptimalkan dan dia tetap tidak happy karena passionnya tidak di situ, why not dia memikirkan bidang lain. Saat sekarang bidang-bidang lain itu kan suka aneh dan suka belum ada dulunya. Betul. Ya, setuju. Kenapa enggak? Berarti memang cara kita memaknai dari kesuksesan dengan cara berpindah-pindah itu seperti itu ya Bu ya. Tapi untuk sekarang bagi mungkin beberapa di mata rekruter ataupun di mata HR itu masih menjadi sesuatu hal yang negatif Bu. Nah, apakah memang kutu loncat itu bisa punya makna yang positif? Kalau kita lihat jalurnya tidak seperti saya bilang sideways gitu. Betul. Ya. Kalau dia misalnya pindah dengan alasan yang jelas dan bahkan naik, ya dengan cara seperti itu, ya nggak apa-apa juga sih. Ya bagaimana kita dari segi HR, kemampuan kita menangkap energinya orang itu bagaimana. Kalau kita tidak sanggup mengikuti dinamikanya ya jangan diterima. Tetapi kalau kita sanggup menangkap dinamikanya, ya kita bisa mendapatkan orang yang dinamis. Setuju benar. Karena dengan cara kutu loncat dia bisa untuk belajar hal yang baru dengan cepat, adaptasinya seperti itu ya Bu ya. Oke, nah itu mungkin kalau dari sudut pandang HR ataupun rekruternya Bu. Kalau misalkan dari sudut pandang si kutu loncatnya sendiri Bu, gimana sih caranya? Mungkin dari Bu Elin sendiri ada tips nggak ya untuk seorang kutu loncat itu tetap dipandang positif? Ya, dia mesti tanya sama dirinya sendiri. Dia itu sudah ada job fulfillment belum? Job fulfillment. Dia merasa bahwa dia happy nggak bekerja? Ada orang yang memang setelah 3 bulan dia melakukan prestasi yang bagus sekali, tapi dia bilang dia nggak happy. Saya nggak happy. Saya tidak happy kalau saya disuruh bekerja di lapangan. Saya adalah orang di belakang meja. Padahal job desk-nya kerja di lapangan. Ya mau diapain? Tapi kalau misalnya dia belum bertanya pada dirinya sendiri, langsung dia, nih lingkungannya nggak enak, saya pergi. Terus sampai di sana. Kita mesti meyakinkan ya sama orang seperti ini bahwa semua lingkungan kerja seperti itu. Oke, nah ini kalau fenomenanya kebalikannya nih Bu, gitu ya. Jadi ketika kita sedang bekerja di satu perusahaan dan ternyata kita itu mendapat opportunity ataupun kesempatan di perusahaan lain yang menggiurkan seperti itu. Tapi di sisi yang lain kita itu masih ingin loyal dengan perusahaan yang saat ini. Kira-kira kalau dari Bu Elin akan mengambil sikap seperti apa? Saya akan ngomong sama atasan saya. Kalau perlu ngomong sama atasannya atasan lagi. Gitu. Karena saya ingin membangun di sini. Namun demikian pekerjaan di sini kok menggiurkan ya. Apakah saya bisa mendapatkan suasana seperti itu atau challenge seperti itu di sini? Siapa tahu tiba-tiba ada kreasi jabatan tertentu yang memang bisa mengcombine dan bisa memuaskan minat saya seperti itu. Tapi buat saya kalau kita misalnya ada offer dan sebagainya, tidak ada salahnya kita bicara dengan atasan atau atasannya lagi. Betul. Karena mungkin mereka juga bisa lebih netral dan objektif seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin bisa juga mencari tahu juga apakah memang posisi dan perusahaan ini layak nih untuk kita capai ataupun kita ambil seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya sebagai kalau misalnya ada ternyata sahabat Kompas yang kutu loncat seperti itu ya Bu ya, tahu batasannya seperti itu ya. Tahu dan mengerti apakah dia sendiri sudah melakukan job fulfillment yang
optimal. Oke, memaknai dirinya terhadap pekerjaannya seperti itu ya, dan juga kapan tahu kita harus pergi, kapan kita tetap harus stay. Betul. Itu juga berdasarkan dari mungkin obrolan ataupun diskusi dengan atasannya ataupun atasan yang lebih tinggi lagi seperti itu ya Bu ya. Jadi memang tidak boleh nih kita secara gerusak-gerusuk gitu untuk gerasak-gerusuk untuk langsung memutuskan nih bahwa oke, ini saatnya pindah tanpa adanya pendapat dari atasan seperti itu ya Bu ya. Oke, menarik sekali Bu Elin untuk pembahasan kita kali ini tentang kutu loncat ataupun job hopping seperti itu ya. Harapannya mungkin bagi sahabat Kompas yang memang mengalami hal ini bisa mendapatkan satu insight seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi itu sahabat Kompas episode Mengapa Tidak kali ini. Semoga apa yang memang sudah dibicarakan oleh saya dan juga Bu Elin bisa menjadi insight ataupun bisa mencerahkan dan memberikan inspirasi kepada sahabat Kompas semuanya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.